Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Setiawati, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencari sebuah fakta dan juga data apakah bentuk bumi yang sebenarnya. Bentuk bumi yang sebenarnya apakah bulat ataukah bentuk bumi itu datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama dua narasumber yang hebat yang memiliki keyakinannya masing-masing tentang bumi itu datar dan juga keyakinan tentang bahwa bumi itu bulat. Tapi sebelum kita mewawancarai dua narasumber kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari yang sebelah kiri saya ada Mas siapa nih? Ya, terima kasih Kak Afifah. Nama saya Lutfi Bayhaqi sebagai narasumber teori bumi datar. Ya, mungkin cukup. Silakan. Oke, berarti Mas Alif di sini selaku keyakinan nih bahwa bumi itu datar ya. Oke, selanjutnya berarti kita masih ada satu narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Didi Dayanti. Saya di sini mengungkapkan sebagai narasumber bahwa bumi itu bentuknya bulat gitu. Cukup sekian. Oke, berarti sudah ada dua narasumber hebat tentang penganut bumi datar dan juga penganut bumi bulat. Lantas bagaimana sih nanti menurut pendapat dari teman-teman kita kali ini tentang teori-teori, paham teori yang mereka yakini kebenarannya? Oke, selanjutnya nanti kita akan sesi tanya jawab kepada mereka. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama nih untuk penganut teori bumi datar. Sebenarnya kita kan sudah tahu ya Mas Alif, dari mulai SD pun saya dipelajari oleh guru saya nih. Ya, Dikasih tahu bahwa bumi itu globe. Ya, bulat. itu bulat. Tapi kan untuk yang sekarang ini terdapat paham-paham baru bahwasanya bumi itu datar. Sebenarnya kan dari 330 sebelum Masehi pun Aristoteles juga meneliti bahwa bumi itu bulat dan juga Pythagoras meneliti 500 sebelum Masehi itu bahwa bumi bulat. Tapi baru-baru ini 2000 tahun yang lalu ada teori bahwasanya bumi itu datar. Nah, menurut Mas Alif sendiri yang sampai sekarang pun juga yakin bahwasanya bumi itu datar, silakan dipaparkan bagaimana sih teori tentang bumi datar itu. Mungkin dari teman-teman yang nantinya akan menonton video ini nih kepo nih kok bumi datar gitu. Monggo silakan. Ya, seperti yang Mbak Afifah tadi katakan bahwa pada zaman dahulu walaupun bumi sudah diteorikan dengan bumi bulat, tapi faktanya itu masih diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan. Kemudian sekitar 2000 tahun yang lalu, ilmuwan yang merasa belum puas akan hasil-hasil jawaban dari teori-teori sebelumnya, mereka berargumen sendiri dan mulai menciptakan sebuah teori baru, yang dimana teori itu adalah teori bumi datar. Para penganut pencetus teori bumi datar menjelaskan bahwa sebenarnya bumi itu bukan berbentuk bulat, melainkan berbentuk datar, yaitu dimana dalam bentuknya merupakan sebuah lempengan di mana bumi ini menjadi pusat alam semesta yang menggerakkan matahari, bulan, juga bintang-bintang. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena bumi itu sebuah wadah yang memiliki gelombang elektromagnetik. Nah, makanya dengan adanya gelombang elektromagnetik itu, matahari, bulan, dan bintang-bintang mengelilingi bumi. Bumi merupakan suatu wadah alam semesta. Maka pada bumi datar, matahari dan bulan itu bergerak dari timur ke barat. Bagaimana kita tahu bahwa ketika kita
menghadap ke utara. Ini merupakan fakta dari teori tersebut. Ketika kita menghadap ke utara, maka di sebelah kiri kita pasti adalah barat, dan di sebelah sisi kanan kita pasti adalah timur. Maka itu bisa disimpulkan mengapa matahari dan bulan berjalan dari arah timur ke barat. Ya. Kemudian persoalan tentang siang dan malam. Pada teori bumi datar memiliki fakta yang unik. Kita tahu sendiri bahwa tadi matahari dan bulan melintasi bumi dari timur ke barat searah dan waktu yang hampir bersamaan. Nah, pada satu waktu matahari melintasi bulan, maka disitulah terciptanya bayangan. Karena matahari melintasi mendahului bulan, maka akan terciptanya sebuah bayangan, dimana kita tahu sendiri bahwa tadi matahari dan bulan bergerak dari arah ke timur, maka cahayanya matahari juga akan bergerak keluar dari timur ke barat. Nah, karena bulan dilewati oleh matahari, maka terjadinya bayangan, dan kemudian bayangan itu menghasilkan suatu bayangan cahaya yang berkebalikan dari cahaya matahari tersebut. Makanya bayangan tersebut munculnya berlawanan dari arah barat ke timur. Maka di situ terjadinya siang dan malam. Itu menurut teori bumi datar yang mana tadi saya paparkan faktanya. Oke, terima kasih kepada Mas Alif yang sudah menyampaikan pendapatnya bahwa bumi itu datar. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke narasumber tentang bumi bulat. Bagaimana sih pendapatnya Mbak Dwi tentang bumi bulat itu? Silahkan monggo disampaikan. Sebelum kita kan kita tahu bahwa dari dulu itu kan, dari kita SD apa kan sudah muncul teori bahwa bumi itu bulat. Dan akhir-akhir ini memang ada sih ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Misalkan kita bayangkan aja ya, kalau bumi itu bentuk datar, maka akan kacau dari sisi manapun. Misalkan dari sisi siang malamnya, matahari dari mana tidak beraturan. Terus kalau misalkan bumi itu datar, kehidupan di dunia ini bakalan kacau. Ketika beranggapan ada asumsi bahwa bumi itu datar, maka kehidupan yang kita pelajari atau materi yang kita pelajari selama ini itu berkebalikan faktanya. Ada beberapa bukti bahwa bumi itu bisa bulat, yaitu yang pertama adanya gravitasi bumi, yang kedua pengukuran matahari dengan tungkat itu, yang ketiga itu dengan terjadinya siang dan malam. Ya, salah satunya ketika bayangkan saja ketika ada pergantian siang dan malam itu kan membuktikan bahwa itu adalah bumi bulat. Karena apa? Karena ketika berada di siang hari itu ada di Indonesia, maka malam hari di Amerika, dan begitu sebaliknya. Dan hal tersebut membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang kedua adalah gravitasi, misalkan ya. Yang gravitasi di bumi ini, ketika bumi itu bulat itu jadi terstruktur. Jadi ada komponen-komponen yang pas. Sedangkan bisa kalau beranggapan bahwa bumi itu datar, bumi itu datar, di lempeng-lempengan bumi yang datar itu kan pasti gravitasinya terpusat pada pusat bumi. Maka di lempeng-lempengan, di pinggir-pinggir lempengan bumi yang datar itu, maka benda tersebut akan mengikuti pusatnya bumi, jadi tidak seimbang, jadi agak miring mengikuti pusatnya bumi. Sebagai penjelas dari argumen saya mempunyai video yang nanti bisa ditayangkan.
Sejak 2000 tahun lalu, manusia sudah tahu kalau bumi itu bulat. Dari mulai zaman ngitung sudut matahari, penemuan hukum gravitasi, sampai bukti fotografi udah nunjukin bahwa bumi itu bentuknya mirip-mirip makanan favorit kita. Tapi dari zaman dulu, bahkan sampai sekarang, ada aja yang bilang bumi itu nggak bulat, tapi datar. Oke, nggak apa-apa. Meskipun kita tahu bumi itu bulat, kita bisa coba membayangkan seandainya bumi benar-benar datar. Apa yang akan terjadi? Sebelum sampai ke jawabannya, kita mesti paham sebenarnya gimana sih bentuk bumi datar itu. Oke, jadi katanya bumi ini bentuknya kayak piring yang melaju ke atas dalam kecepatan tetap, di mana matahari serta bulan berputar di atas bumi. Nah, kalau ini terjadi, maka di dunia bumi datar itu, gravitasi, gerhana matahari dan bulan, bahkan teori heliosentris tidaklah berlaku. Tapi tetap, kalau berandai-andai bumi itu datar, apa yang akan terjadi? Jawabannya banyak hal. Beda sama bumi bulat, bentuk bumi yang datar bikin gravitasi jadi fiksi. Karena sifatnya yang menarik ke pusat gravitasi, seharusnya benda sebesar bumi itu bentuknya bulat. Bayangin ini kayak mainan lilin yang kita tekan pakai 2 tangan, pasti lilin itu akan jadi bulat. Nah, kalau nggak ada gravitasi, benda jadi melayang-layang, atmosfer nggak lagi menyelimuti bumi, langit pun jadi gelap, nggak ada cuaca, nggak ada oksigen, sinar matahari menyerang, dan akhirnya tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Sungguh menyedihkan. Tapi oke, jika seandainya masih ada gravitasi, efeknya adalah orang-orang yang tinggal di tepi bumi akan kerepotan. Karena semakin ke pinggir, daya tarik gravitasi akan membawa benda-benda ke pusat bumi. Efeknya, orang-orang di tengah bagian bumi akan merasa baik-baik saja. Tapi semakin ke pinggir, rasanya kayak naik-naik ke puncak gunung. Bangun-bangunan pun bakal miring ke arah pusat bumi. Begitu juga tumbuhan, air, dan bahkan kalau kita main bola, bolanya bakal susah banget ditendang. Dua hal tadi cuma sebagian dari banyak perbedaan yang terjadi jika bumi datar. Seperti nggak ada lagi zona waktu, bintang di langit yang akan terlihat sama, nggak ada pergantian musim, dan banyak hal lainnya. Tapi dari situ sekarang kita tahu bentuk bumi yang datar itu sulit dibuktikan. Ngomong-ngomong soal bentuk bumi, sebenarnya dari zaman dulu idenya lebih banyak dari sekedar datar. Ada suatu masa ketika kita berpikir bahwa bumi itu kayak gini, bahkan kayak gini. Kenapa bisa begitu? Pada dasarnya, kita, manusia, adalah penjelajah yang selalu ingin tahu jawaban tentang alam semesta. Maka sejak manusia mulai mengamati pergerakan bintang, muncullah berbagai versi kisah. Baik tentang bumi yang kita pijak maupun alam semesta yang berada di atas kepala. Semua peradaban punya versinya sendiri, sampai akhirnya kita menemukan kunci untuk menemukan jawaban. Dan ia bernama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha lintas generasi untuk kita manusia paham kenapa segala sesuatu itu terjadi. Apa penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Lewat ilmu pengetahuan inilah versi-versi kisah kita diuji melalui percobaan dan pengamatan. Semua orang bisa mengujinya. Buka pikiran kita. Pertahankan kisah yang lewat ujian, buang yang tidak punya banyak bukti, ikuti buktinya kemanapun ia pergi. Meskipun kadang ia bertentangan dengan apa yang kita yakini dan tak nyaman untuk didengar. Dan terakhir, selalu pertanyakan segala hal. Cari tahu. Namun yang lebih penting, cari buktinya. Lewat ilmu pengetahuan, kita mengakui kalau kita tidak tahu. Dan justru dari sana, kita mencari tahu dan belajar. Dari sanalah kita perlahan menemukan jawaban-jawaban. Bentuk bumi bulat bisa saja kita tentang. Jika kita mampu membuktikan pada dunia dengan cara ilmiah bahwa bentuk bumi itu datar, pastinya itu pun akan menghebohkan dunia. Namun kebanyakan yang ada hanyalah suatu versi kisah yang memberikan bukti tidak ilmiah yang tak bisa dipertanyakan. Itulah yang berlawanan dengan esensi ilmu pengetahuan. Kita hanya mempercayainya saja, tidak coba membuktikannya. Jadi dengan kondisi itu kita bisa menyimpulkan bumi nggak berbentuk datar. Pada akhirnya ilmu pengetahuan hanya bisa menerima fakta yang dibuktikan lewat eksperimen dan di sisi lain menolak apa yang nggak terbukti kebenarannya. Sama seperti unicorn, yeti, dan monster Loch Ness, bumi yang berbentuk datar itu masih berupa asumsi yang sejauh ini belum bisa dibuktikan. Oke, itu tadi pendapat menurut dua para narasumber kita tentang teori bumi datar dan juga tentang teori bumi bulat. Jadi terima kasih kepada dua narasumber yang sudah berkenan hadir di sini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu ya kembali.
Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa teori bumi itu bulat. Karena apa? Jika teori bumi itu bulat akan melahirkan sebuah teori-teori matematika perhitungan baru tentang segitiga bola, penentuan waktu sholat, penentuan arah kiblat, awal bulan Komariah, serta perhitungan gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Tapi menurut teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, silahkan disimpulkan kembali apakah menurut teman-teman di sini bumi adalah datar atau bumi adalah bulat. Jadi cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.